anak-anak yang terkasih, bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti baik-baik saja kan? Bertemu kembali pada video pembelajaran materi tentang penggunaan tanda baca. Yuk kita pelajari bersama. Materi penggunaan tanda baca yang pertama yaitu tanda titik, tanda koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda petik, tanda garis miring, dan yang terakhir tanda seru. Kita tanda titik terlebih dahulu ya. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Contoh, Dayu membaca komik baru di ruang tamu. Nah, kalimat tersebut diakhiri dengan tanda titik. Begitu pula dengan contoh yang kedua. Adik sedang berlatih naik sepeda. Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contoh, Edo berangkat ke sekolah pukul 05.50. Dan juga kalimat Udin tiba di rumah paman pukul 12.30. Nah, tanda titik digunakan pada kalimat tersebut untuk memisahkan angka jam dan menit. Tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Contoh yang pertama, Lani membeli 60 pen dan 3 pensil dengan harga Rp 33.900. Dan pada kalimat kapasitas stadion sepak bola yang akan dibangun di Kota Bogor diperkirakan mampu menampung lebih dari 80.000 supporter. Nah, pada kalimat tersebut tanda titik juga memisahkan suatu bilangan, baik itu ribuan maupun ratusan. Selanjutnya adalah tanda koma. Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contohnya, Bayu, Ayu, dan Siska merupakan 3 bersaudara. Sudah paham kan letak komanya? Baik. Kemudian, tanda koma digunakan sebelum dan atau setelah kata seru seperti oh ya, wah, aduh, hai, dan lain sebagainya. Selain itu, tanda koma juga digunakan sebelum dan atau sesudah kata sapaan seperti Bu, Di, Ka, dan lain-lain. Langsung saja di contohnya.
Aduh, saya lupa mengerjakan tugas rumah matematika. Selamat siang, Bu. Apakah ada yang bisa saya bantu? Nah, kedua kalimat tersebut sudah paham kan? Letak komanya itu di mana saja? Selanjutnya, tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, saya berkenalan dengan Tania sekitar 4 tahun lalu. Ayu memulai ceritanya. Ibunya seorang guru, sedangkan ayahnya seorang polisi. Kemudian, tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, meskipun demikian, dan lain sebagainya. Contohnya, Raihan memiliki kesulitan dalam hal memahami materi pembelajaran. Meskipun demikian, ia tidak pernah menyerah untuk terus belajar. Selanjutnya, tanda koma digunakan sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contohnya, Ibu Siti membeli telur 3,5 kg atau biasa kita sebut 3,5 kg. Tanda baca selanjutnya adalah tanda titik 2. Tanda titik 2 digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya, Ibu pergi ke warung untuk membeli titik 2 tepung, telur, vermipan, dan mentega. Kemudian, tanda titik 2 digunakan dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contoh, Benny titik 2. Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Ayah Benny titik 2. Ada dong, berterima kasih salah satu cara kita bersyukur. Kemudian, tanda baca selanjutnya, tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menyambung kata ulang. Contoh, orang itu berjalan mondar-mandir karena kebingungan mencari alamat. Kedua, anak-anak olahraga lari mengelilingi lapangan. Jadi kata ulang contoh pertama yaitu mondar-mandir dan contoh yang kedua anak-anak. Tanda hubung digunakan untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang ditulis dengan angka. Contohnya 11/12/2013. Selanjutnya tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, dialog, dan sejenisnya. Contoh yang pertama, mengapa kamu bersedih, Udin? Tanya Edo yang duduk di sampingnya. Contoh kedua,
Menurut pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Nah, sudah jelas kan? Terlihat petikannya. Kedua, tanda petik digunakan untuk mengapit judul, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, bab buku, dan lain-lain yang disebutkan dalam suatu kalimat. Contoh, film Dr. Strange yang dibintangi aktor Benedict Cumberbatch kini telah menduduki box office. Nah, tulisan Dr. Strange itu adalah nama film. Jadi, di pinggirnya kalimat Dr. Strange itu diberi tanda petik. Selanjutnya, tanda baca garis miring. Tanda garis miring digunakan dalam penulisan nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun. Contohnya, nomor titik 2 023 garing A titik 1 garing PMFE garing 11 garing 2016. Selanjutnya, Jalan Pemuda 3 garing 10. Contoh selanjutnya, tahun pelajaran 2020 garing 2021. Tanda miring digunakan sebagai pengganti kata dan atau serta setia. Contoh yang pertama, siswa garing siswi SDK Karitas 1 sedang mengikuti lomba BKSN melalui daring. Artinya, siswa dan siswi SDK Karitas 1 sedang mengikuti lomba BKSN melalui daring. Kedua, ayam geprek dijual 15.000 per porsi. Artinya, ayam geprek dijual 15.000 untuk setiap porsi. Tanda baca selanjutnya yaitu tanda seru, di mana tanda seru digunakan untuk mengakhiri kalimat yang berupa seruan atau perintah. Contohnya, sungguh benar-benar indah pantai ini, seru Dayu. Contoh yang kedua, anak-anak, deskripsikan gambar tersebut dalam satu kalimat. Nah, anak-anak, sekian video pembelajaran yang terkait dengan materi penggunaan tanda baca. Apakah kalian sudah memahaminya? Baik. Ibu rasa cukup sekian video pembelajarannya. Semoga video ini dapat membantu kalian memahami materi tentang kapan penggunaan tanda baca pada suatu kalimat. Semoga juga dapat berguna bagi kalian dalam kegiatan atau materi menulis. Terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.